Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MDD. Sore hari ini saya bersilaturahmi di salah satu tokoh, di mana tokoh ini memang pendidikannya tidak terlalu tinggi, dan pekerjaannya pun biasa-biasa saja sebagai orang desa, tapi jabatan sosial kemasyarakatannya luar biasa. Dia sebagai ketua RT, kemudian dia di dalam MWC sebagai komandan Banser, kemudian jadi sekretaris MWC, kemudian di partai dia sebagai ketua PAC, pernah menduduki jabatan sebagai bendahara DPC, pernah menjadi anggota BPD, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tawaran-tawaran ingin menduduki jabatan sosial masih ada, tapi mungkin keterbatasan waktu, maka ada jabatan-jabatan sosial yang ditolaknya. Dan yang terpenting bukan itu yang ingin kita diskusikan dengan beliau. Yang ingin diskusikan dengan beliau ini adalah tokoh yang sukses mengantarkan dalam sebuah pemilihan. Baik pernah pemilihan Bayan, dia juga sukses, kemudian Pilkades, pemilihan kepala desa sebagai manajer juga sukses, kemudian jadi orang terdepan di dalam pileg, juga mengantarkan calegnya juga menjadi dewan. Oleh karena itu kita ingin ngobrol kiat-kiat apa yang bisa diberikan beliau nanti untuk teman-teman MDD sebagai sebuah pengetahuan. Kita sapa langsung ada Mas Dawam. Assalamualaikum Mas Dawam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Mas Dawam, kita telah mendengar atau bahkan saya menjadi saksi, Mas Dawam sukses mengantar dalam pemilihan Bayan, kemudian dalam pemilihan lurah, dan saya sendiri sebagai caleg yang dulu orang terdepan dalam caleg itu, Mas Dawam, dan alhamdulillah saya juga sukses. Saya ingin tahu Mas, nanti untuk pengetahuan teman-teman sahabat MDD, apa kiat-kiat suksesnya dalam sebuah pemilihan itu. Ada. Ya, terima kasih Pak Muslim hadir pada sore hari ini. Yang pertama kaitannya dengan masalah jabatan. Itu memang iya, bukan saya orang pandai atau pintar atau cerdas, bukan, karena ya mungkin saat digunakan itu karena ya mau, istilahnya ya mungkin dianggap endengan lah, intinya pun kados mekaten. Cuman yang lebih penting kaitannya dengan pemilihan apa saja, itu memang kita harus seleksi dalam memilih kader, memilih tim, memilih kader yang terdepan, karena kunci utama adalah kader. Pilihan apapun itu kalau kadernya sudah nggak bisa dipercaya, itu akhirnya sulit untuk memenangkan sebuah jabatan yang diinginkan. Itu pertama ya, memilih kader yang selektif, yang bisa dipercaya. Mungkin ya kita bisa memanajemen untuk masalah kegiatan, karena jangan sampai kita menjadi tim sukses atau tim yang terdepan kalau kita tidak bisa memanajemen kegiatan. Itu biasanya jago atau calon yang kita usung itu kalah sebelum bertanding. Di akhir menjelang pemilihan itu biasanya istilahnya apa ya, keuangannya itu sudah menipis, bukan nanti untuk membayar, tidak ya. Kalau cuman kegiatan itu juga memerlukan biaya. Yang saya maksud di sini adalah untuk manajemen masalah kegiatan itu kita harus bisa memilah dan memilih mana-mana yang harus didahulukan dan mana-mana yang nanti belakangannya. Kaitannya dengan finansial Mas Dawam, apakah kemudian finansial itu sangat menentukan dalam sebuah pilihan? Dalam pengalamannya dalam pilkades atau mungkin dalam pilihan Bayan seperti apa itu? Kalau menurut saya banyak orang itu memang menentukan, itu memang banyak orang mengatakan demikian. Kalau saya ya itu sebagai penunjang utama, bukan sebagai penentu utama. Maksud saya gini, karena saya pernah mengalami waktu dulu saya sebagai manajer lurah yang tak usah saya sebutkan namanya,
waktu itu saya sebagai manajer, bahkan lurah yang saya bawa itu tidak punya apa-apa. Bahkan posisinya dia itu baru kolab dan kolab-kolabnya waktu itu. Terus karena ada kekompakan dari teman-teman, terus kita bisa memilih kader, bagaimana kita bisa mencuci istilahnya pola pikirannya masyarakat supaya ada kepercayaan terhadap, pertama adalah terhadap calonnya, kedua adalah tim suksesnya. Iya. Berarti kaitannya dengan finansial penting tapi tidak menjadi pokok gitu ya. Artinya finansial itu sebagai penunjang. Ya, kemarin tadi sudah kita sampaikan bahwa sukses dalam pilihan bayan, kemudian sukses dalam pilihan lurah, dan juga sukses dalam mengantar seorang caleg menjadi anggota dewan. Terus begini Mas Tam, saya ingin tahu kan sebagai kader yang ada di depan, apa kebanggaan atau setelah jagonya jadi, kemudian yang disenangi oleh Mas Dam seperti apa? Ya gini Pak Muslim, biasanya kan kami sebelum kita melangkah jauh itu mengadakan komitmen, kesepakatan bersama dengan tim. Jadi misalkan ada poin-poin penting yang harus dilaksanakan oleh dewan. Yang kalau dewannya misalkan seorang dewan ataupun lurah itu kok jadi, ya kita pasti bisa merasa senang karena apa yang menjadi harapan kita bakal terlaksana, walaupun istilahnya ya ada satu dua yang tidak bisa terlaksana. Contohnya program pertama adalah mengentaskan ekonomi, yang kedua adalah membangun ekonomi kerakyatan misalkan, atau mungkin mau membangun apa dan seterusnya. Itu yang istilahnya kalau itu terwujud senang begitu ya? Ya, kalau itu bisa terwujud ya kita merasa bangga lah. Itu bangga bukan berarti menyombongkan diri dan tidak menganggap bahasanya orang yang tidak memilih itu bukan warganya, itu bukan. Artinya bisa memberikan manfaat pada manfaatnya masyarakat. Bagi masyarakat yang ada di misalkan di daerahnya pemilihan itu. Terus susahnya apa? Udah calonnya udah jadi, lurahnya udah jadi, banyak juga jadi, terus dewannya juga sudah jadi. Yang kemudian menjadi tidak enaknya itu bagaimana? Ketika seperti apa gitu? Ya tidak enaknya gini, karena di awal saya sampaikan itu ada komitmen untuk kebersamaan. Misalkan untuk daerah mana ya mau dibangun kok delalah misalkan tidak terlaksana, itu bukan dewan ataupun lurah yang pertama kali ditegur. Itu karena yang ditegur dan istilahnya ditagih itu adalah orang yang terdepan di pemilihan itu. Misalkan waktu itu taruhlah saya yang pertama kali ditanyakan kok nggak bisa ada realisasi di tempat ini dan lain-lain. Mungkin itu menjadi susah dan beban bagi saya. Ya, terima kasih Mas Tam. Jadi ada beberapa poin sahabat MDD yang bisa kita tarik kesimpulan dari obrolan beberapa menit tadi, bahwa yang pertama ketika seorang calon baik itu lurah atau mungkin dewan, yang dititik beratkan oleh Mas Dam tadi adalah kaitannya pemilihan kader. Jadi pemilihan kader itu penting, jangan sampai kita milih kader untuk make up seorang lurah atau memberikan visi misinya seorang dewan. Tadi kemudian kader yang kita comot, kader yang kita suruh untuk mempublikasikan seorang calon itu kemudian kader yang tidak loyal, kader yang asal-asalan. Itu yang kemudian menjadikan seorang calon baik lurah misalnya itu adalah satu hal yang salah. Maka yang ditekankan Mas Dam tadi salah satu artinya adalah pemilihan kader yang tepat. Kemudian yang kedua adalah finansial. Tentu finansial ini juga penting karena apapun sebuah pilihan membutuhkan akomodasi, membutuhkan konsumsi atau membutuhkan hal-hal yang lain, itu sudah lazim lah dalam sebuah pemilihan.
dua hal ini yang perlu dicatat oleh kita semua, oleh teman-teman MDD. Selain tentu kalau boleh saya nambahkan adalah figur seorang calon sendiri itu tentu juga harus pribadi atau karakter yang baik. Kalau boleh saya menambahkan, Mas Dam, istilahnya adalah dalam sebuah pemilihan itu adalah kapasitas, kapabilitas, dan kemudian yang terakhir ada isitas. Itu ada 3 hal itu adalah penting, kemudian ditunjang oleh kader yang mantap, kader yang loyalitasnya tinggi, kemudian juga didukung oleh isitas tadi. Saya kira itu teman-teman MDD, barangkali ini obrolan yang jadi tambah pengetahuan, dan apa yang disampaikan oleh Mas Dam tadi adalah sebuah pengalaman yang pernah dilakukan, yang pernah dialami oleh beliau. Terima kasih Mas Dam, mudah-mudahan ada manfaat, dan teman-teman MDD, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.